Ya. Langsung mawon ke poin pokok permasalahan. Tip atau trik termudah nih untuk bisa tawadhu. Ya. Yang kedua, ini tambahan hukumnya musik. Ya. Ya. Jadi begini, yang pertama apa tadi namanya? Tips dan trik tawadhu. Tips dan triknya tawadhu. Sebenarnya udah dibahas tadi ya. Nah, tapi kesimpulan yang termudah yang saya terangkan. Ya. Jadi sebenarnya kita boleh katakanlah membiasakan mengamalkan, kalau belum mampu semuanya, ambil salah satu. Itu, ambil salah satu. Misalkan tadi, oh ternyata amal yang paling mudah seperti yang dilakukan oleh Rasul adalah dia terbiasa nyampur dengan fakir miskin. Ada budak itu, ada orang dari kampung, orangnya melarat itu, orangnya melarat, membawa hadiah dari kampung, ngasih hadiah ke Rasul, untuk pintu rumahnya Rasul, nggak ada. Itu akhirnya cuma ngasih hadiah. Kalau kasih hadiah itu nggak seberapa, itu nggak, nilainya itu nggak mahal, nggak seberapa. Itu pas Rasul pulang dikasih tahu, ini tadi ada si Fulan bin Fulan itu bawa ke sini, bawa hadiah ini. Wah, Rasul dapat hadiah itu gembira. Kemudian Rasul nanya, terus orangnya kemana? Oh ya, sekitar sejam yang lalu sudah pergi. Berarti, waduh, ini saya harus ketemu ini orangnya ini. Dicari-cari sama Rasul, sampai ke pasar dicari. Ini. Dicari sampai ke pasar. Begitu ketemu di pasar, kelihatan dari jauh, wah itu orangnya. Rasul langsung muter lewat belakangnya, karena Rasul juga suka bercanda itu. Langsung dipeluk dari belakang, dipegang itu. Padahal ini orang miskin, bajunya lusuh, dipeluk sama Rasul itu sambil guyon, siapa yang mau beli budak saya itu. Ini mau tak jual murah, ini 1 dirham saja itu. Itu guyon Rasul itu. Itu. Jadi bayangkan, kita bisa nggak gitu? Ada orang miskin, lusuh bajunya, kotor, kita datang, kita bisa pelukan dengan mereka, kita peluk mereka, bisa nggak? Belum. Ini. Kalau mau tipsnya yang paling mudah, amalkan yang dicontohkan oleh Rasul. Campur sama fakir miskin. Duduk bareng, kenal, ngobrol dengan mereka, kenal, silaturahim, duduk bareng, makan bareng. Wah, itu cepet banget itu untuk tawadhu. Ini yang sering dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Dan ini bukan sekali 2 kali. Sering Rasulullah lagi jalan-jalan, ada perempuan-perempuan jariah. Jariah itu pembantu. Ada 2 perempuan-perempuan jariah itu datangi Rasul. Ya Rasul, saya ada keperluan sama engkau. Saya ada keperluan sama engkau. Padahal Rasul lagi jalan sama sahabat. Ya udah, silahkan sampaikan keperluanmu. Tapi saya maunya ngomong berdua, ini rahasia ini. Oh ya sudah, kita cari tempat di sana itu. Ngobrol di situ, di sebelah situ. Rasul tidak nyuruh sahabatnya pergi. Rasul yang nyari tempat. Ya kalau kita kan, kalian pergi dulu, saya mau ngomong gitu. Kan begitu. Rasul saking punya akhlaknya, saking beradabnya, saking tawadhunya. Rasul ini yang ngajak, ini cuma jariah ini, pembantu. Ini ngajak ngobrol di sana, biar gak kedengeran orang, disampaikan. Itu. Pernah suatu ketika ada perempuan itu belanja di pasar kelamaan. Jariah ini belanja di pasar kelamaan. Wah, ini nanti saya pulang, pasti ini juragan saya marah-marah ini. Akhirnya punya ide. Wah, nemui Rasul. Ya Rasul, saya tadi belanja kelamaan. Kalau saya pulang ketemu juragan saya, pasti dimarahi saya. Anterin saya pulang. Rasul itu kepala negara suruh nganterin jariah itu. Akhirnya ya sudah, ini dianterin sama Rasul itu, dianterin itu. Tawadhu enggak itu? Tawadhu. Ini. Maka campur dengan mereka-mereka karena di dalam hati. Ini kenapa bersama orang-orang yang tadi fakir miskin itu kita cepat tawadhu? Karena di hati mereka seringkali enggak kita temukan kesombongan. Mau nyombongin apa? Itu. Mereka justru melihat orang kagum, melihat orang pasti lebih mulia, melihat orang, wah itu pejabat hebat ya, wah itu orang alim hebat ya. Ini mereka orang yang benar-benar sudah tawadhu kehidupannya itu. Maka campur dengan mereka menjadikan kita tawadhu. Ini paham ya? Ini tipsnya begitu.
Lalu hukum musik ini. Nah, hukum musik. Bagaimanakah hukum musik? Karena ada dua pendapat ulama yang menyatakan bahwa musik itu, yang satu mengatakan musik itu haram, yang satu mengatakan musik itu tidak sampai kepada yang haram. Ini artinya makruh saja. Ini yang mana ini yang betul? Itu. Yang satu mengatakan ya karena dalilnya itu bersamaan. Kenapa haram? Jangan mendekati khamar, jangan mendekati ini, termasuk di dalamnya ada musik. Itu. Maka di dalam hal ini ada ulama menyatakan haram. Pokoknya jenis musik apapun haram. Itu. Yang kedua, menyatakan bahwa ini enggak sampai haram, ini makruh saja ini, atau bahkan mubah, boleh. Mubah itu boleh, dosa ya enggak kalau ninggalkan apa enggak itu. Dengan bukti apa? Walaupun ada hadisnya yang bareng itu, yang bareng apa namanya? Bersamaan itu hadisnya, di mana enggak boleh kita apa namanya? Supaya kita itu meninggalkan khamr, musik dan lain sebagainya itu. Tapi di sisi lain ada perempuan datang sama Rasul. Ini karena namanya hadis kan dikolaborasikan. Nggak bisa satu hadis berdiri sendiri. Harus dikolaborasikan dengan yang lain yang sejenis, ada apa enggak? Terkait musik, maka harus dikolaborasikan dengan musik juga. Ada perempuan datang sama Rasul. Ya Rasul, saya itu lagi senang. Karena engkau datang gitu. Karena engkau datang. Saya itu sudah niat pokoknya nanti kalau engkau datang, saya mau pukul rebana di atas kepalamu itu. Gitu. Itu karena gembira itu loh, pukul rebana. Itu. Akhirnya apa? Ya udah lakukan itu. Dilakukan itu. Ini satu. Yang kedua, ada hadis lagi. Suatu ketika Rasulullah hijrah datang dari Mekah ke Madinah, di mana orang-orang itu menyambut Rasulullah luar biasa. Nah, mereka bersyair sambil apa namanya pukul rebana itu rame-rame. Karena waktu itu alat musik ya itu. Nah, alat musik adanya itu. Pukul rebana rame-rame. Tola'al badru alaina, kan begitu. Telah datang badru alaina. Badru itu bulan purnama. Alaina kepada kita. Telah datang bulan purnama kepada kita. Wah ini mereka bikin syair sendiri, ini bukan Rasul ini yang ngajarin ini. Itu. Bagaimana reaksi Rasul? Dibiarkan. Itu. Terus kemudian suatu ketika ada dari suku tertentu, saya agak lupa suku apa ini namanya. Mereka itu punya tarian apa namanya, dan ini apa lagu gitu ya, itu untuk perang, itu untuk perang. Jadi ada lagu khusus untuk perang lah istilahnya, dan tariannya itu untuk perang. Mereka berkunjung kepada Rasulullah. Nah Rasulullah itu antara masjid dengan rumahnya itu kan dempet gitu. Jadi kalau Rasul itu buka jendela itu langsung lihatnya dalam masjid itu. Jadi rumahnya dibuka itu sampingnya langsung masjid itu. Nah akhirnya mereka itu disuruh oleh Rasul untuk mempertunjukkan tarian perangnya di dalam masjid. Ini mereka di dalam masjid. Wah itu menunjukkan tarian-tarian perangnya di dalam masjid. Sementara Rasul, sahabat berkumpul semua, kan sahabat tinggi-tinggi semua itu. Rasul di dalam rumahnya, kenapa Rasul di dalam rumahnya enggak di dalam masjid? Karena ada Sayyidah Aisyah yang juga kepengin lihat. Itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu apa namanya? Karena enggak bisa lihat itu, Rasulullah akhirnya diangkat ini pakai lewat ini tangannya Rasul itu untuk ngangkat itu untuk biar lebih tinggi itu, biar kelihatan gitu. Lihatnya dari rumah itu karena jendelanya dibuka itu. Nah maka karena saking banyaknya hal-hal tersebut, akhirnya sebagian ulama akhirnya menyatakan
Oh, berarti musik itu tergantung daripada apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Kalau musik itu kan mesti hubungannya dengan lagu gitu kan. Syair nanti. Iya kan, musik itu kan hubungannya dengan lagu. Kalau yang satu kan udah clear ya, menyatakan haram, selesai ini. Kalau yang sudah haram, selesai, ini nggak kita bahas. Karena yang panjang ini yang mengatakan makruh atau mubah ini kan panjang ini pembahasannya. Karena ada dalil-dalil yang lain menunjukkan ternyata ada yang pukul kendang, rebana, ada yang nyanyi, bersyair, boleh. Bahkan Rasulullah punya penyair sendiri. Itu. Kenapa itu ada yang boleh, sementara ada hadis yang melarang? Itu kan? Maka akhirnya ulama itu berijtihad. Ijtihad itu upaya yang sungguh-sungguh. Upaya yang sungguh-sungguh. Dengan dasar kemampuan syariat. Bukan sembarangan ini. Kalau kita itu nggak bisa beristihad, ilmunya nggak mampu. Itu. Kita nggak bisa istihad itu. Kita bisanya ngikut saja apa yang sudah hasil daripada ijtihad daripada ulama-ulama dulu itu. Ini. Nah, akhirnya mereka berijtihad tergantung daripada yang dinyanyikan itu, disyairkan itu. Kalau syairnya ternyata di dalam syair-syairnya itu ternyata mengandung hal-hal kemaksiatan, maka musik jadi haram, lagu-lagunya jadi haram. Kalau ternyata di dalamnya mengandung kebaikan, maka menjadi boleh. Musik itu menjadi boleh, silahkan. Itu. Jadi tergantung. Makanya ulama mengatakan bagaimana hukum musik tergantung daripada apa. Musik itu seperti orang ngomong, tergantung yang diomongkan. Makanya kadang-kadang agak bingung juga. Musik nggak boleh nih pakai gitar, pakai ini nggak boleh. Tapi pakai mulut. Nah, suaranya persis musik juga. Ini masalahnya yang dilarang bunyinya apa syairnya atau alatnya atau apa, kan begitu. Itu loh persoalannya kan begitu. Nah, karena kalau mau ngambil hukum, yang dihukumi kan perbuatan. Itu yang dihukumi perbuatan. Khamr itu jadi haram ketika itu diminum, itu perbuatannya minum itu loh masalah itu kan gitu. Nah, sama seperti itu. Makanya kita menghargai perbedaan pendapat tersebut. Artinya yang kita mengambilnya sederhana saja. Yang menganggap haram, oh berarti dia berhati-hati, sangat berhati-hati. Maka bagus saja kalau mau ngambil pendapat yang itu, silahkan itu. Tapi kalau ada yang berpendapat, iya boleh, selama yang disyairkan tersebut adalah kebaikan. Misalkan ternyata isinya pujian tentang Rasul, ternyata isinya tentang bagaimana bersyukur kepada Allah misalkan atas karunia, mengingatkan, misalkan isinya mengingatkan tentang kematian misalkan, kan begitu kan banyak gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebagian ulama berpendapat itu boleh. Yang jelas haram bagi ulama-ulama ini adalah ketika syairnya isinya adalah mengajak kepada kemaksiatan. Jadi kalau kira-kira nonton konser di situ ada lagu kemaksiatan, di situ ada khalwat misalkan itu kan, wah itu sudah jelas itu sudah jelas masuknya haram, nggak usah diperdebatkan itu. Nah, ini makanya kalau sampai itu tadi ada khalwatnya aja sudah haram itu kan, campur laki-laki perempuannya saja sudah haram, belum lagi nanti lagunya itu kan, karena memang banyak menyanyi yang tidak ada faedahnya itu mematikan hati. Itu membuat kita lupa kepada Allah itu. Nah, buktinya apa? Buktinya kita itu lebih mudah menghafal nyanyian daripada ayat itu. Hadis satu baris pendek itu nggak ingat-ingat. Giliran lagu panjang banget, ingat itu. Segerakannya lagi gitu kan. Lu itu kok segerakannya kok bisa gitu loh. Gitu kan. Nah, ini maka sebenarnya ada yang ngambil yang haram, kita dukung dia yang ngambil haram. Kenapa? Hati-hati. Tapi juga
bagi yang menganggapnya boleh selama ucapan atau nyanyian atau syairnya tersebut adalah tidak bertentangan dengan syariat, maka dia ngambil hukumnya makruh ataupun ngambilnya adalah mubah, ya silahkan itu. Tapi tidak ada yang tidak ada perdebatan kalau syairnya isinya kemaksiatan. Semua sepakat itu. Nah, pasti haram itu pasti haram itu. Ini jelas ya. Ini.